adalah tepat 100 hari kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan tamu saya berikutnya ini adalah salah satu cewek kece yang pada saat itu menjadi salah satu relawan pendukung Bapak Presiden atau Bapak Joko Widodo di saat lagi pemilu. Dia sibuk sekali pada saat itu. Dan kemarin beberapa hari lalu ikut sibuk juga berkumpul rame-rame bersama rekan-rekan yang lain di depan gedung KPK. Siapakah dia? Ada yang kece banget. Ada Olga Lydia di sini. Kamu sudah sehat? Sudah sehat? Sudah sehat. Karena aku baca kemarin kamu lagi flu waktu di depan gedung itu dan lain sebagainya, gedung KPK. Lagi flu, jadi aku bertahan untuk tidak minum antibiotik, tidak ke dokter. Setelah 1 bulan saya menyerah, saya ke dokter juga. 1 bulan flunya? Iya, ternyata bertahan melawan flu nggak tahan. Sibuk kali kamu. Iya, Dan bukan karena flu itu kamu jadi pink kan? Coba lihat dari dekat. Obat. Matanya dari jadi Pengaruh pink. antibiotik ini. Enggak, tapi ini cantik banget. Aduh, terima kasih. Selalu cantik kalau ada model hadir di sini ya. Silakan duduk. Jadi beberapa waktu lalu kamu juga ikut sibuk di depan gedung. Kita tuh jauh banget ya. Iya, kita jauh banget so far ya yang sofanya. Harus pakai telepon kita ngobrol ya. Kamu ikut di depan gedung KPK itu ya beberapa waktu lalu ya sama teman-teman yang lain ya. Kemarin juga sempat ketemu Pak Bambang juga. Oke. Kemarin dia ada audiensi, apalagi dia membuat keputusan untuk mundur dari KPK sementara karena statusnya sebagai tersangka. Itu mengikuti kode etik walaupun pimpinan yang lain sebenarnya nggak setuju gitu. Tapi aku tuh kagum sekali sama kamu ikut ada di situ bersama teman-teman yang lain, apalagi waktu kamu jadi relawan pendukung Bapak Joko Widodo ya pada saat pemilu ya, Bapak Presiden waktu itu belum jadi presiden, masih ikut pemilu. Nah, itu kamu itu pada saat itu pengen banget ikut itu karena ada yang ngajak atau memang pengen tiba-tiba aku pengen terlibat juga atau gimana sih? Sebenarnya kalau ditanya lagi ya, saya juga kaget ya kenapa bisa terlibat segitu jauh gitu karena sampai pelantikan juga ikut ya, ada ya? Nggak ada dalam rencana sama sekali gitu ya. Waktu itu saya melihat bahwa ada 2 pilihan, kebetulan saya merasa cukup yakin bahwa pilihan saya ini bisa mewujudkan mimpi Indonesia. Dari mau bantu biasa sedikit gitu lama-lama jadi kecemplung lah di situ. Dan saya pikir jadi ini keterusan dan saya pikir yang bikin saya semangat adalah baru kali ini ada seseorang bisa menggerakkan ribuan orang tanpa disuruh gitu ya. Sebenarnya Pak Jokowi tidak pernah menyuruh kami juga. Iya, tidak pernah meminta ya. Tidak pernah minta, nggak pernah nyuruh. Terus kita kayak gerak sendiri gitu ya. Saya pikir orang ini punya kekuatan atau karisma untuk membuat perubahan gitu. Iya, Jadi berarti yang akhirnya kamu suka juga. kayaknya ini bener juga nih. Ya udahlah sekalian udah tanggung gitu. Iya, dan yang kamu suka mungkin energi yang terasa di saat berada dan melakukan itu semua gitu ya. Energi dari begitu banyak orang itu powerful banget gitu. Iya benar. Nah, itu sekarang ini kan sudah tepat 100 hari kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia nih ya. Pendapat kamu gimana? Kan tadi di berita katanya ada yang mau long march, ada yang ini menuntut janji-janji. Tapi sebetulnya gini ya, kalau aku ngelihatnya, saya bukan ahli politik dan lain sebagainya. Saya hanyalah seorang cewek kece. Tapi yang kadang-kadang suka ikut-ikut baca-baca koran, cari-cari sale soalnya aku ada sale apa gitu. Diskon. Tapi kan kalau kita ngeliat 100 hari, 100 itu angka yang banyak sekali. Cuman kalau kita lihat sebetulnya 100 hari, itu kurang lebih 3 bulan sih ya. 3 bulan. Mungkin agak cocok kalau 100 bulan ya, jadi 2 tahun lebih. Untuk 2 tahunan lah, 2 tahun kurang. Yang memang sudah rada amburadul itu it's not easy. Kamu ngelihatnya gimana? Kalau saya sih ngelihatnya gini, banyak PR-PR yang harus dilakukan mungkin dari 20 tahun yang lalu ya. Iya, tapi nggak dikerjain gitu. Yang sesederhana misalnya, masa kita punya rel kereta cuma di Pulau Jawa sih ya kan? Nah, tapi itu butuh budget yang besar karena harusnya dicicil kan dari 20 tahun yang lalu. Jadi butuh rel kereta di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di Papua khususnya gitu ya, supaya harga barang di sana bisa turun. Nah, saya melihat ini sudah ada dalam rencana itu gitu, sudah masuk gitu. Kemudian memang ini sebenarnya berkat juga ya, karena tidak ada seorang pun yang mampu mengontrol harga minyak dunia. Pas turun gitu ya. Ini keajaiban dunia keberapa pas turun, sehingga akhirnya kita punya cukup uang untuk membangun semua itu yang sudah terlambat. Dan kemudian untuk para petani juga, kalau tahun 70-an dulu gitu, pada saat kita berhasil swasembada beras, itu pada saat Pak Harto bikin waduk. Sederhana banget kan, tapi dalam 2-3 tahun kita nggak bisa swasembada lagi karena saluran-salurannya pada rusak. Salurannya sudah Nah, jadi sebetulnya untuk bantu petani kita tuh hebat banget, gigih banget. Yang perlu dibantu adalah pengairannya. Nah, ini dari subsidi BBM ini dialihkan kepada waduk-waduk ini supaya petaninya bisa panen lebih baik gitu loh. Jadi saya pikir terlepas dari
kurang lebihnya kita rasanya sudah mulai pada track yang benar. Sudah mulai ada perbaikan, kamu merasanya begitu ya. Jadi gitu. sebetulnya untuk yang 100 hari terus orang sudah mulai menuntut janji ini tuh ya apa? Sebenarnya kalau saya ngelihat 100 hari ini kita ngelihat nih, ini arahnya bener nggak? Jangan-jangan Jangan kita mau ke sana, ya. 100 hari ini kok kayaknya ke sini gitu loh. Tapi sementara kita sudah mulai tracknya, itu menurut saya sih bagus juga. Dan saya percaya ya ini kenapa ada rame heboh ini, karena memang ada perubahan yang besar. Karena ada perubahan. Ada perubahan. Semoga perubahan itu nanti kedepannya memang untuk yang lebih baik ya untuk seluruh Indonesia. Terus aku baca juga mungkin gara-gara kamu kemarin ikut menjadi pendukung, akhirnya sangat aktif di sana di sini gitu. Bener mau jadi itu, ada bukan rencana tapi maksudnya aku baca ngayal-ngayal aja sih. Ngayal-ngayal ingin menjadi kepala daerah atau apa gitu. Itu apa sih? Soalnya berkali-kali saya ditanya mau jadi anggota DPR nggak gitu, suka politik apa nggak? Sebenarnya dibilang suka politik kita kan kepaksa ya, kita suka nggak suka kita kepengaruh loh sama keputusan politik kita gitu yang benar. tahu-tahu karena kita menjadi masyarakat dari negara ini pasti terpengaruh lah gitu. Nah mau nggak mau jadi kita nyemplung. Kalau dibilang suka sih sebenarnya nggak suka. Terus kemudian ribet, pusing gitu. Kayak sekarang ini kan lebih banyak kasus politiknya ketimbang kasus hukumnya gitu loh. Nah kemudian kalau dibilang jadi anggota DPR, aduh kayaknya pusing ya. Saya membayangkan jadi kepala daerah di mau sana. Kalau disuruh milih di antara semua itu, mendingan mungkin jadi kepala daerah, tapi kepala daerah tempat yang paling miskin di Indonesia deh, biar nggak rebutan. Yang paling terbelakang, yang paling untouched gitu untuk kamu bangun karena gitu. Saya percaya ya semua bagian potongan-potongan Indonesia itu sebetulnya kaya banget gitu. Cuman kata Amartya Sen, bukan kata saya nih, dia pemenang Nobel, dia bilang bahwa sebetulnya orang yang miskin bukan orang yang nggak punya apa-apa, tapi orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya kalau kita lihat Papua tuh kaya luar biasa, tapi masyarakatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Listrik nggak ada, kemudian BBM itu sekarang katanya 50.000 gitu per liter. Mereka mau ngapain gitu? Jadi karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau kamu ditaruh di daerah terpencil, terpelosok, terbelakang dan lain sebagainya, nanti nggak ada waktu untuk main film atau apa gitu. Itu dia, rela. Nah itu makanya masih mikir giving that away antara bingung ya. Karena kan di tahun 2015 ini aku baca kamu lagi ada film baru nih kalau misalnya. Dan kali ini masih suka juga kan sama suka juga industri sih. ini. Jadi saya pikir mungkin itu rencana jangka panjang. Jangka panjang yang sekarang nanti. Sekarang sih yang pasti pengennya tuh bikin film karena memang saya cinta banget dengan film. Kebetulan saya cinta banget dengan pekerjaan saya sekarang. Bikin film atau ikut main film nih? Saya jadi produsernya kali Jadi ini. produser. Mungkin saya nggak ikut main karena takut nggak konsen karena kerjaannya banyak dan ini film pertama gitu. Tapi kalaupun saya main mungkin yang numpang-numpang lewat lah yang Kamera. Oh jadi produser film apa? Film apa nih? Filmnya musical. Musical, family, komedi, tapi yang pasti ringan banget. Cuman saya menyoroti mengenai keluarga-keluarga sekarang, di mana angka kata survei, angka perselingkuhan sangat tinggi. Gitu. Wow. Jadi saya mau menyoroti soal itu dan saya cerita tentang keluarga aja lah gitu. Ini menarik banget, ini lucu. Cewek aktif sekali jadi produser, ikut terlibat di politik ya sedikit juga hebat banget. Oke nanti kita ngobrol lagi, jangan kemana-mana, kamu di sini dulu ya. Oke tetap di Sarasehan.